Oke, sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munadia Rosyadana, NIM 123180155, dan rekan saya Rizaldi Aidinul Hakim, NIM 123180172. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir data science yang kita kerjakan, di mana tema yang kita ambil itu bencana alam. Di sini kita mengambil bencana alam yaitu gempa, di mana kita mengambil datanya dari Twitter. Kami mengambil metode yaitu native Bayes, di mana dia nanti digunakan untuk memperkirakan bagaimana data-data ini digunakan di masa depan. Kemudian kami akan mempresentasikan codingan yang kami kerjakan. Untuk Rizaldi bisa dipersilakan. Di sini saya beri nama file tugas akhir.rmd. Kenapa kami menggunakan RMD? Karena di RMD itu bisa dijalani per part gitu. Jadi nggak usah harus ngeblok. Kalau di RScript kan harus di blok baru jalanin blok. Kalau di sini itu udah bisa dibagi-bagi gitu. Oke, lanjut ke package-nya. Di sini udah ada penjelasannya. Library TM itu tentang text mining-nya, tentang ya pembersihan data, lalu word cloud 2 itu untuk word cloud-nya, library word cloud, terus Twitter itu untuk digunakan sebagai Twitter dan AirTweet itu tentang Twitter dan mengambil data dari Twitter. Lalu saya ini ya package saya ini gitu, Sushat itu untuk menganalisis sentimen. Terus library word cloud yang satu ini kan yang word cloud 2, ini word cloud untuk package word cloud juga. Lalu ada from, here, dan dplyr itu untuk manipulasi data, ggplot 2 untuk grafik, untuk plotting, yang untuk air color braver itu untuk memberi warna. Lalu air text tools itu untuk tambahan-tambahan seperti itu. Lalu kita lanjut ke setup API Twitter. Di sini kita mengambil data dari Twitter. Kita mengambil data dari API Twitter. Jadi kita harus membutuhkan key secret, access token, dan access token secret. Ini membutuhkan waktu membuat akun selama 1 hari. 1 kali 24 jam. Lanjut, untuk membuat token, kita bisa ke create token, app, analytic data science ini untuk menamakan nama aplikasinya, lalu consume kita masukin APK, terus consume secret, access token, access secret, lalu kita masukkan data-data ini ke variabel token. Setelah itu kita cari data, setelah kita bisa mengakses Twitter, kita cari kata gempa dengan panjang kata 200 dan berbahasa Indonesia. Lalu setelah kita ambil datanya, kita bisa menyimpannya di gempa.rds. RDS itu hampir sama dengan CSV, cuman RDS itu bisa dibaca dengan bahasa R. Jadi kayak CSV itu kan itu kayak Excel, kalau RDS itu kayak Excel yang khusus R, bahasa R gitu. Lanjut ke sini, lalu kita baca data RDS-nya, kita masukin ke variabel D, kita buat data frame. Lalu kita buat comment variabel comment text, lalu kita buat variabel comment untuk memecah kata-kata tadi. Jadi kayak bukan berupa satu kalimat, tapi kita baca-baca satu kata-kata gitu. Dan itu kita rubah untuk vektor variabel tipe datanya. Lalu untuk di Twitter kan pasti ada link-link gitu, jadi kita harus pembersihan link seperti remove URL functionnya, kita hapus tentang HTTPS. Lalu kita hapus line baru seperti itu mungkin. Lalu kita hapus bagian-bagian kayak koma, titik, dan kawan-kawan. Terus kita hapus kayak aku retweet kan, biasanya di Twitter tuh ada retweet itu kita hapus biar benar-benar bersih datanya. Lalu kita ke mention juga kita hapus, lalu space juga kita bedakan. Jadi
kan kita bagi per kata, jadi space itu hitung kata gitu, kita hapus saja. Lalu kita convert hasil bersihannya itu ke numerik. Habis itu yang tadi itu kita hapus seperti lalu mengubah akan pasti ada, kalau kita nge-tweet itu pasti ada huruf besar seperti itu. Jadi kita hapus huruf besarnya. Bukan kita hapus, sorry, kita ubah huruf besar menjadi huruf-huruf yang kecil. Jadi kayak rata semuanya kecil gitu. Lalu di sini ada variabel mySupports readline stop.txt one sama dengan false. Jadi di sini itu kita buat apa namanya, kumpulan-kumpulan kata-kata yang ingin dihapus seperti aku, bapak, pak, yang, dan kawan-kawan itu kita buat di txt stop.txt. Jadi kita buat satu file baru berupa txt dan dinamain stop.txt. Habis itu kita hapuskan di tweet itu, biasanya ada juga data-data kosong. Biasanya data itu nggak pasti ada data-data kosong, kita hapus biar nggak kebaca juga. Lanjut ke setelah kita hapus itu, data frame yang kita data-data yang kita hapus kita masukin ke data frame yang baru, yaitu kita namakan data frame saja. Codingannya seperti itu, dan kita rubah string tadi dirubah ke faktor. Lanjut kita masukkan kita simpan ke data versi.csv seperti itu. Lanjut ke naive Bayes. Di sini kita menggunakan naive Bayes. Data-datanya, cara algoritmanya yaitu seperti di atas. Kita baca dulu, langsung kita review sebagai karakter. Jadi kita ubah yang tadinya faktor, kita rubah menjadi karakter. Lalu di sini kita buat word cloud. Word cloud itu library-nya seperti di atas, ada TM. TM itu untuk library untuk menghapus data, cleaning data. Lalu ada rtext tools untuk penggunaan korpus. Korpus itu kayak memecah-mecah kata, itu. Lalu dplyr itu untuk algoritmanya, naive Bayes, cara dan lain-lain itu untuk ya sama. Shiny, from, Google dan kawan-kawan sudah dijelaskan di atas tadi. Lalu kita baca data yang sudah kita bersihkan tadi, kita ke df dan kita rubah menjadi vektor. Lalu kenapa kita rubah menjadi vektor? Karena untuk menjalankan, untuk mengambil data-datanya kan lebih nyaman, lebih enak itu dirubah menjadi faktor, dan desainnya itu ya dirubah menjadi faktor. Terus di sini workload kita ambil data sekitar 20 yang paling sering muncul. Lalu kita kita buat di sini df, kita rubah, kita buat row-nya, kita buat sampel, lalu kita glimpse. Habis itu kita corpus df text-nya karena sudah berbentuk vektor, jadi kita bisa kita corpus, kita pecah-pecah. Lalu perbandingan korpusnya itu satu banding perbandingan banyaknya panjangnya korpus. Lalu di sini ada korpus clean. Korpus clean itu membersihkan data-datanya. Mungkin ada yang belum bersih atau gimana. Kita korpus clean lagi. Habis itu kita inspect elemen. Inspect elemen itu mungkin kita ambil data 1/10, 1/20, 1/10. Jadi setelah itu kita ambil datanya segitu 1/10, 1/10, 1/20, 1/529 gitu. Lalu kita buat word cloud-nya
dengan dim, 5 break dan length panjangnya. Lalu kita buat matrix, dan kita list. Di situ kita convert perhitungan tadi dengan fungsi y sama dengan itu yang sudah ditulis di script, lalu kita apply yang kita buat untuk convert call-nya tadi ke train NB dan apply ke test NB. Di train NB itu kita apply data train, di test NB kita apply test NB, lalu kita klasifikasikan ini penggunaan knife bias itu di sini. Lalu kita buat word cloud-nya. Lanjut. Nah, di sini kita buat UI-nya. UI tampilannya dengan menggunakan web Shiny. Sini yang dibutuhkan library-nya yaitu library Shiny saja. Library Shiny dan library Shiny dashboard. Lalu kita baca hasil data bersih tadi. Itu kita masukin ke Twitter dan kita rubah ke teks. Kita ambil data teks. Data yang berupa teks itu kita simpan ke tweet. Habis itu kita buat UI-nya. Kita buat dashboard-nya tentang judulnya apa, lalu sidebar-nya kita hapus, jadi kita nggak perlu sidebar. Lalu kita buat body-nya, di sini title panelnya, jadi nanti ada tampilan tulisan judulnya data tentang gempa pada platform Twitter. Dengan terus ada di bawahnya title panel pasti ada main panel, mari dulu main panel itu kita ubah jadi datanya nanti berupa panjangnya itu 12. Nah, dengan di atas itu ada tab panel itu kayak kira-kira data-data apa sih yang mau ditampilkan. Tab-tab itu ada data Twitter, Scatterplot, dan word cloud. Itu lanjut kita main ke servernya, kita buat fungsi input dan outputnya kita di tabel kita ambil data dari tabel, kita ambil, jadi kita data bersih tadi kita ambil gitu, biar kita bisa jalani, dan kita tidak rubah panjang itu, tidak kita rubah. Habis itu kita buat yang tab satunya kita buat scatterplot. Jadi di scatterplot tuh kita buat grafiknya, plotnya, di situ sudah ada data bersihnya kita buat, terus kita rubah kita tidak rubahnya jadi faktor ya, kita close. Terus kita data yang tadi itu data yang bersih tadi kita rubah kita ambil teksnya, kita ambil data teksnya, langsung kita masukkan ke variable review. Habis itu kita buat sentimen happy, excitement. Lalu kita masukkan itu ke variable s. Setelah itu kita bin. Nah, itu kita kita buat plotnya dengan kolom sebanyak S dan colornya itu warnanya itu rainbow dengan 8 bar. Lalu kita buat Y-lab itu sebagai count dan main-nya sebagai sentimen analisis. Jadi Y-nya itu count, main-nya sentimen analisis dengan panjang sebanyak 400. Lalu kita ke word cloud di sini kita ambil data yang tadi sudah kita buat dengan kita buat render plot. Ya, kita panggil variabelnya corpus screen, terus frekuensi minimal 4. Jadi kita mengambil data yang kira-kira keluarnya itu 4 kali minimal. Lalu kita mengambil data maksimal word itu kayak kita membuat word cloud itu maksimal kata yang bisa diambil itu 100. Terus kita random kata-kata ya, terus kita buat warnanya berapa dan terus yang di bawah sendiri itu Shiny app kita jalanin, kita panggil UI dan servernya itu mungkin bisa dijalan. Lanjut ke Mbak Munadia.
Untuk hasil dari codingannya Buat itu sendiri, Mbak. ini Udah, codingannya udah. sedang dijalankan. Nah, ini adalah hasil tampilan dari programnya. Yang pertama dari data Twitter ini kan dapat dari Shiny-nya ini kan buat ayunya. Iya, buat tampilannya jadinya seperti ini. Terus ini untuk data-data kata yang kita ambil, data-data dari Twitter yang kita ambil seperti ini. Terus berupa teksnya. Kemudian teksnya ini tuh dia mengeluarkan sentimen seperti apa, nanti akan menghasilkan data seperti ini, di mana ini kata-kata yang menunjukkan sentimennya, sedangkan di sini adalah jumlah atau berapa banyak kata sentimen itu. Terus ada root code, itu seberapa banyak kata itu dipakai, semakin banyak kata itu dipakai, maka dia akan menghasilkan semakin banyak. Semakin besar kata-katanya, kalimat katanya, itu akan ditampilkan semakin besar. Dari hasilnya seperti ini. Kemungkinan itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami tentang bencana alam yaitu gempa. Saya dan Rizaldi mohon maaf apabila masih terdapat kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.